Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, pagi hari ini kita dapat bertemu kembali di ruang Zoom ini untuk saat teduh. Kita akan merenungkan firman Tuhan melalui Taman Saat Teduh GKI Residen Sudirman. Hari ini Kamis, tanggal 17 November 2022, dengan tema renungan, Siapakah Gembala Hidupmu? Bapak, Ibu, dan Saudara, mari awali saat teduh kita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan dan sebuah lagu, Tuhan adalah Gembalaku. Mari kita pujikan bersama. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Tuhan besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, sebab aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Bapak, Ibu, Saudara, ada dua tipe gembala dalam kebiasaan hidup pada masa lalu. Gembala yang pertama adalah seorang gembala yang mengembalakan domba-dombanya sendiri. Ia hadir di tengah-tengah dombanya sebagai pemilik, sekaligus memperhatikan kebutuhan makan dan minum dombanya serta menjaga domba-dombanya sendiri. Tipe yang kedua adalah gembala yang tidak memiliki domba, namun diberi upah untuk mengembalakan domba milik orang lain. Tipe gembala kedua sering dikeluhkan
karena tidak dapat menjaga domba dengan baik dan tidak bertanggung jawab dengan domba-domba yang bukan milik mereka. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yeremia 23 ayat 1 sampai dengan ayat 6 nanti akan dibacakan oleh Pak Denny, itu sebagai dasar perenungan kita pagi hari ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati, kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Terima kasih untuk berkat Tuhan bagi istirahat malam kami. Hingga pagi ini Bapa, kami boleh bersama-sama kembali untuk merenungkan, membaca firman-Mu. Biarlah Tuhan memberi kami hikmat untuk kami dapat menangkap pesan Tuhan melalui firman pagi hari ini kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia pasal 23 ayat pertama sampai dengan ayat ke-6. Janji tentang turun daun yang adil. Celakalah para gembala yang membiarkan kambing domba gembalaanku hilang dan terserak. Demikian firman Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, Allah Israel, terhadap para gembala yang menggembalakan bangsaku. Kamu telah membiarkan kambing dombaku terserak dan tercerai-berai, dan kamu tidak menjaganya. Maka ketahuilah, aku akan membalas kepadamu perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Demikianlah firman Tuhan, kambing dombaku dari segala negeri kemana aku mencerai-beraikan mereka, dan aku akan membawa mereka kembali ke padang mereka. Mereka akan berkembang biak dan bertambah banyak. Aku akan mengangkat atas mereka gembala-gembala yang akan menggembalakan mereka, sehingga mereka tidak takut lagi, tidak terkejut, dan tidak hilang seekor pun. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan menumbuhkan tunas adil bagi Daud. Ia akan memerintah sebagai raja yang bijaksana dan akan melakukan keadilan dan kebenaran di negeri. Dalam zamannya Yehuda akan dibebaskan dan Israel akan hidup dengan tentram, dan inilah namanya yang diberikan orang kepadanya, Tuhan keadilan kita. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Denny. Bapak, Ibu, dan Saudara, Yeremia dipanggil untuk menjadi seorang nabi yang menyampaikan nubuat dari Allah kepada bangsa Yehuda. Yeremia memiliki tugas yang khas, yaitu menyiapkan kehidupan bangsa Yehuda untuk menghadapi situasi-situasi yang tidak mudah, sekaligus memastikan bahwa umatnya terus berharap kepada Allah, karena Allah yang akan memberikan dan membawa mereka pada kebebasan. Namun sayangnya, Yeremia sebagai nabi yang diutusnya juga tidak didengar oleh raja dan para pemimpin. Bangsa Yehuda lebih sibuk untuk mengurus perang, mempersiapkan strategi, mempertahankan Yerusalem dan Bait Suci yang dianggap sebagai simbol kehadiran Allah, agar tidak ditundukkan oleh bangsa lain. Raja, pemerintah, bahkan imam lebih bersuara tentang kesejahteraan Yehuda dari sudut pandang mereka sendiri daripada menyuarakan suara Allah yang menghadirkan harapan dan keselamatan. Pada akhirnya, semua usaha itu pun menjadi sia-sia karena Yerusalem dan Bait Suci kemudian jatuh ke tangan Babel. Teguran dari Allah di ayat pertama menegaskan kepada kita bahwa Allah sedang menegur imam, raja, serta para pemimpin yang tidak memperhatikan kehidupan iman umat Allah, bahkan mereka menggiring umatnya untuk meninggalkan Allah dan membuat mereka lebih
memperhatikan kondisi bangsanya saja tanpa perlu memikirkan kehidupan dalam pimpinan Allah. Hal ini menunjukkan secara jelas bahwa mereka tidak memberi perhatian pada kehidupan dan pertumbuhan rohani. Bapak, Ibu, dan Saudara, di tengah kondisi ini, Allah kemudian mengambil tindakan yang tegas, yaitu Allah mengumpulkan, menumbuhkan, dan membebaskan. Nubuat ini menunjukkan bahwa Allah mengambil peran gembala dengan mengumpulkan domba-dombanya, mengangkat gembala bagi mereka, menumbuhkan tunas adil bagi Daud, serta menjadikan Yehuda dan Israel kembali lagi bersatu dan merasakan kehidupan yang lepas dari berbagai tekanan. Mari Bapak Ibu kita merenungkan. Keselamatan bagi bangsa Yehuda menjadi bukti bahwa Allah selalu memberi perhatian pada kehidupan umatnya. Karya keselamatan itu tidak hanya berlaku pada saat itu, tetapi juga terjadi bagi kita saat sekarang. Allah melakukannya untuk menunjukkan kepada kita bahwa Ia selalu memberi jalan keselamatan bagi umat manusia. Allah adalah gembala di tengah kehidupan kita yang tidak ingin melepaskan pandangannya dari kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, sesungguhnya Allah adalah gembala yang sejati bagi hidup kita. Di tengah kekecewaan atas tindakan-tindakan manusia, Allah terus berkarya. Karya itu juga terus terwujud di dalam kehidupan kita masa kini. Allah terus hadir untuk kita agar kita hidup di dalamnya. Sang Gembala benar-benar menyelamatkan kita, sekaligus membawa kita pada jalan hidup yang penuh damai sejahtera. Kita belajar bahwa harapan di tengah kehidupan kita bukanlah pada manusia, tetapi hanya kepada Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau selalu memperhatikan setiap kami, walaupun kami sering lupa akan pertolongan-Mu bagi kami. Mulai hari ini, Bapa, ajarkanlah setiap kami untuk selalu dapat membangun hidup kami dalam penyertaan kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Yang pertama, kita tidak ragu untuk menjadikan Allah sebagai Sang Gembala dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, untuk dapat merasa tidak ragu, merasa pasti, kita makin rajin untuk mendengarkan firman. Amin.